Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Al-Fadli, BP 2211-09102, dari kelas 1B dan 4 Ril, jurusan Elektro, Politeknik Negeri Padang. Tujuan saya membuat tugas ini adalah sebagai tugas akhir semester 1, mata kuliah Matematika Terapan 1, dengan dosen pengampu Bu Aulia Octavia. Di sini saya membahas materi mengenai aplikasi turunan, yang terbagi menjadi garis singgung kurva dan nilai maksimum minimum yang berkaitan dengan kelistrikan. Aplikasi turunan. Yang pertama kita bahas yaitu persamaan garis singgung. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis singgung? Oke, kita udah tahu gambaran singkat mengenai garis singgung. Selanjutnya kita masuk ke persamaan garis singgung. Gottfried Wilhelm Leibniz, seseorang yang berkontribusi besar terhadap kalkulus dan bilangan biner, mendefinisikan garis singgung sebagai garis yang melalui sepasang titik terhingga yang dekat dengan kurva. Bisa dibilang hanya menyentuh atau menyinggung kurva. Langkah-langkah mencari garis singgung, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, cari gradien dari suatu persamaan. Turunkan fungsi kurva y sama dengan Vx sebanyak 1 kali untuk mendapatkan nilai Vx. Kemudian substitusi nilai x dengan titik singgung. Yang kedua, jika nilai y belum diketahui, maka cari nilai y dengan substitusi nilai x. Yang ketiga, jika sudah punya gradien dan titik singgungnya, substitusi nilai tersebut ke rumus persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung. Setelah mengetahui pengertian dan langkah-langkah penyelesaiannya, kita masuk ke pembahasan rumus supaya bisa mendapatkan nilai persamaannya. Berikut adalah rumus persamaan garis singgung bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah A dalam kurung X1 dan Y1. Yaitu rumusnya Y kurang Y1 sama dengan X dalam kurung X kurang X1. Untuk mendapatkan persamaan garis singgung, berarti kita butuh nilai gradien M. Garis singgung dan tidak titik singgungnya X1, Y1 terlebih dahulu. Coba Anda perhatikan langkah-langkah yang sudah saya uraikan sebelumnya. Untuk mendapatkan gradien garis M, ada beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, jika Y sama dengan AX tambah B, maka gradien garisnya bisa dicari dengan M sama dengan A. Yang kedua, jika AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradien garisnya M sama dengan min AB. Yang ketiga, jika ada dua garis yang posisinya saling sejajar, maka MA sama dengan MB. Yang keempat, jika ada dua garis saling tegak lurus, maka MA kali MB sama dengan minus 1. Contohnya, Y sama dengan minus 2X tambah 1, yang mana M sama dengan minus 2. Contoh yang kedua yaitu 6X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0, yang mana M sama dengan minus 6 kurang 2 sama dengan 3. Contoh soal yang pertama yaitu persamaan garis singgung Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 pada absis 1 adalah. Jawaban. Di sini kita jawab Y sama dengan 4X tambah 3. Yang mana pembahasannya fungsi Y sama dengan X2 tambah 2X tambah 4 dengan absis 1 dalam kurung X sama dengan 1. Kita cari dulu gradiennya. MGS sama dengan Y aksen sama dengan 2X tambah 2 sama dengan 2 dalam kurung 1 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya menjadi titik singgung. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 sama dengan dalam kurung 1, 2 tambah 2 dalam kurung 1 tambah 4 sama dengan 7. 1 ini adalah absis satunya yang mana X sama dengan 1. Dengan begitu kita udah punya titik singgungnya X1 dan Y1 sama dengan 1 dan 7. Dan gradien M sama dengan 4. Lalu kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus persamaan garis singgung. Yang mana Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1.
Y kurang 7 sama dengan 4 dalam kurung X kurang 1. Y kurang 7 sama dengan 4X kurang 4. Y sama dengan 4X tambah 3. Jadi persamaan garis singgung Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X tambah 4 pada hasil 1 adalah Y sama dengan 4X kurang 4X tambah 3. Contoh soal 2. Tentukanlah persamaan garis singgung untuk kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X di titik 1, 3. Jawabannya yaitu Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. F aksen X sama dengan 2X tambah 2. M F aksen dalam kurung 1 sama dengan 2 kurung 1 tambah 2 sama dengan 4. Jadi M atau gradiennya sama dengan 4. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kurang X kurang X1. Y kurang 3 sama dengan 4 dalam kurung X kurang 1. Y kurang 3 sama dengan 4X kurang 4. Y sama dengan 4X kurang 4 tambah 3. Dan hasil yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 4X kurang 1. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu maksimum dan minimum turunan fungsi. Apa nilai maksimum dan minimum turunan fungsi? Yaitu nilai suatu fungsi dikatakan maksimum apabila nilai dari fungsi tersebut paling besar dan sebaliknya. Nilai suatu fungsi dikatakan minimum apabila nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Yang kedua, hubungan antara turunan dan nilai maksimum atau minimum fungsinya menggunakan grafik yang dibuat dengan GeoGebra. Syarat utama harus dikuasai tentunya menguasai konsep turunan terlebih dahulu. Ada baiknya diingatkan terlebih dahulu dengan konsep turunan yang telah sebagai berikut, yang mana rumusnya F dalam kurung X sama dengan AX pangkat N. F aksen dalam kurung X sama dengan NAX pangkat N kurang 1. Contoh soal. Nilai minimum dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 adalah? Jawabannya, secara langsung kita dapat menyelesaikan sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8. F aksen dalam kurung X sama dengan 2X kurang 6. F aksen dalam kurung X sama dengan 0. Yang mana 2X dikurang 6 sama dengan 0. 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3 yang mana kita dapatkan yaitu 6 dibagi 2. Jadi X sama dengan 3 disubstitusikan ke fungsi semula sehingga F X-nya berganti menjadi 3 sama dengan 32 dikurang 6 dalam kurung 3 tambah 8. F3 sama dengan minus 1. Jadi nilai minimum yang fungsinya adalah minus 1 yang kita dapatkan. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi Y sama dengan F dalam kurung X, kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama, syarat stasioner, yaitu F aksen dalam kurung X sama dengan 0. Yang kedua, tentukan jenis stasionernya, maksimum belok atau minimum, menggunakan turunan kedua. Yang ketiga, menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabel ke fungsi awal. Catatan, nilai maksimum dan minimum yang dimaksud untuk suatu fungsi adalah nilai maksimum dan minimum lokal. Artinya, hanya berlaku pada interval tertentu saja. Sebagai berikut ilustrasinya. Baik, kita dapat melihat dalam gambar ini. Yang mana dalam A ini adalah garis maksimum dan lokal, dan B adalah nilai minimum dan lokal. Nilai ekstrem itu biasanya terjadi pada ujung selang tertutup. Terlihat dalam grafik ini. Titik stasioner. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jika C adalah sebuah titik dan daerah asal yang mengibarkan F aksen dalam kurung C sama dengan 0,
maka C disebut dengan titik stasioner. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Titik singular. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan f aksen sama dengan f aksen dalam kurung C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Terlihat dalam grafik atau gambar berikut ini. Contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Yaitu soalnya Y sama dengan X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 dikurang 24X. Jawabannya yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 24X. F aksen dalam kurung X sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 24. Yang mana X-nya kita sudah bagi antara 3X pangkat 2 dengan 24X. Yang kita dapatkan yaitu 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 24 sama dengan 0. Dalam kurung 3X tambah 12, X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 2. Lalu nilai X kita masukkan ke dalam fungsi, maka F dalam kurung minus 4 sama dengan minus 4 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung minus 4 pangkat 2 dikurang 24 dalam kurung minus 4 sama dengan minus 64 ditambah 48 ditambah 96 sama dengan 80, yang itu nilai maksimumnya. Dan nilai minimumnya yaitu F dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 2 pangkat 2 dikurang 24 dalam kurung 2 sama dengan 8 tambah 12 dikurang 24 sama dengan min 8, yaitu nilai minimumnya. Contoh soal yang berkaitan dengan listrik, yaitu sebuah rumah akan dibangun di daerah Jati dengan rencana pemasangan instalasinya dalam waktu X dengan biaya pemasangan, yaitu 4X pangkat 2 dikurang 4.500.000 ditambah 300.000 rupiah. Di sini kita mencari berapa lama pemasangan instalasi listrik dengan biaya minimum. Penyelesaiannya, F dalam kurung X sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 4.500.000 X ditambah 300. F aksen dalam kurung X sama dengan 8X ditambah 4.500. Biaya minimum akan tercapai pada saat turunannya sama dengan 0. Jadi kita ubah sama dengan 0. F aksen dalam kurung X. Kita pindah ruaskan 8X dikurang 4.500 sama dengan 0. X sama dengan 4.500 kita bagi 8 karena sudah pindah ruas. Jadi yang kita dapatkan yaitu X sama dengan 563. Jadi hari yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi rumah dengan biaya yang minimum adalah selama 563 hari. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan kalau dapat di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.